paling nggak bisa dilupakan ya tentu saja keramahan orang Indonesia. Ya ini saya tidak nafikan, ini mah juara banget ya. Di saat negara lain masih nanya-nanya kenal dari mana atau kamu siapa, orang Indonesia udah langsung ngajak makan guys. Belum kenal 5 menit udah ditawarin teh manis dan gorengan. Ini pengalaman saya sendiri ya guys. Sewaktu saya di Medan, saya pun begitu. Bikin saya rindu sama Indonesia. Boleh yang kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Kenapa? Boleh kasih nggak satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, banyak yang datang ke Indonesia cuma buat liburan, tapi entah kenapa malah nggak pengen pulang. Nah, dari keindahan alamnya, makanan yang bikin nagih, sampai keramahan orang-orangnya, ada sesuatu yang bikin hati nempel di sini. Nah, pada video kali ini kita bakal dengar langsung dari para bule yang udah jatuh cinta sama Indonesia. Ini dia alasan kenapa mereka betah banget tinggal di negeri kita tercinta ini. Kita langsung saja ke videonya. Kenapa ya hampir setiap orang yang pernah datang ke Indonesia tuh rasanya kayak pengen banget di Indonesia terus, jatuh cinta banget sama Indonesia, nggak pengen lepas dari Indonesia. Dan juga alamnya Indonesia tuh sangat luar biasa indah, mulai dari pantainya sampai gunungnya. Setiap sudut di Indonesia terasa kaya dengan keindahan dan alam gitu. Budayanya pun Bener kaya banget ya. Kaya banget, beneran. Mulai dari tarian, musik, pakaian, tradisi, semuanya kaya banget, luar biasa. Makanannya bikin nagih banget. Mulai dari rendang, soto, sate, nasi goreng, ayam geprek, semuanya bikin nagih banget, bikin kangen terus sama Indonesia. Terus kalau orang-orangnya tuh ramah banget, lembut, Nah, itu nggak diragukan ya. gitu. Kayak jatuh hati langsung gitu. Terus dari sisi toleransi dan spiritual, banyak banget yang merasa damai di Indonesia dan menemukan sisi baru dari kehidupannya itu di Indonesia. Menemukan bahwa aku udah menemukan sesuatu yang hilang dalam diriku di Indonesia. Aku merasa tenang banget di sini. Di sini banyak toleransi, banyak damai gitu. Makanya aku nggak heran lagi kalau orang tuh jatuh cinta banget sama Indonesia sejatuh-jatuh ini gitu. Indonesia tuh nggak tempat untuk dikunjungi, Terima kasih Mbak tetapi Fatima. tempat untuk dicintai terus dan terus. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi. Nah, ini dan video dari saling Londo Kampung ya. memperhatikan satu sama yang lain, kerukunan. Itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum ke sini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama Pak Umur Hendro 11 sudah tahun. dapat S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya, dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan. Dapat 3 penawaran pekerjaan pada waktu itu. Dan saya menerima salah satu, yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kesuma Surabaya. Yeay. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Gila, Ya, saya ada 30 tahun. perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Sukanya Kan biasa keramah-tamahan dingin ya. masyarakat di Indonesia. Aku orang Jerman dan ini tahun keempat aku tinggal di Indonesia. Nah, kalau yang ini dari bule berbigas, bule cantik dari Jerman. Kita lihat. Tapi apa yang aku pelajari dari orang Indonesia itu nggak akan pernah aku bisa dapetin di Eropa. Di Jerman Dapetin jujur ya, maksudnya. kita tuh suka banget untuk ngeluh. Apapun dikit-dikit komplain. Bahkan orang Jerman yang liburan ke Italia pun
tetap aja ngeluh. Tapi di Indonesia banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Setiap kali aku ngomong sama orang Indonesia, sopir, ibu-ibu, orang di warung, pasar, mereka semua hangat, ramah, suka bantu, tanpa pamrih. Kadang-kadang aku malu banget, karena hidup aku sebenarnya lebih enak, tapi aku suka lupa bersyukur. Kayak kita orang Jerman yang hidupnya jauh lebih enak, sebenarnya jarang senyum, suka komplain. Tapi orang yang hidupnya nggak seenak itu, mereka tetap aja senyum, ngejokes, tulus. Banyak sekali hal baru yang Indonesia ajarin ke aku. Dan aku masih terus belajar dari kalian semua. Makanya aku ada rasa sayang ke Indonesia. Buat kalian yang mungkin lupa, kalian itu istimewa. Dan budaya kalian istimewa. Bukan karena aku yang bilang, tapi karena ini kenyataan. Nah, itu pesan dari Mbak Puli Barbie ya. Jangan suka mengeluh. Terus berikan senyuman kepada semua orang. Kita bahas soal kenapa bule-bule dan warga asing bisa kecanduan sama Indonesia. Nah, jujur ini aja video ya, dari Hairul banyak Onggon. banget. Mulai dari makanannya yang luar biasa lazat, budaya Teman yang dari super Malaysia kaya ya. dan unik, sampai keramahan orang Indonesia yang katanya bisa bikin hati jadi galau, jadi adem guys. Dan itu bukan kata-kata manis, itu hasil testimoni dari bule-bule yang udah nyobain sendiri pengalaman hidup di Indonesia. Pertama-tama mari kita bahas soal makanan. Wah, ini sih jurus andalan Indonesia buat bikin siapapun jatuh cinta dalam suapan pertama. Dari Sabang hingga ke Merauke, setiap daerah punya rasa khas yang berbeda-beda dan semuanya bikin lidah bergoyang. Bule yang tadinya sarapan cuma roti tawar sama keju, begitu nyobain nasi uduk lengkap sama sambal terasi, langsung bilang, "This is heaven in a plate." Bahkan ada bule yang sampai bela-belain belajar masak rendang sendiri, saking cintanya. Tapi ya, pas udah jadi ternyata lebih mirip sup daging rasa misteri, tapi tetap semangat karena dekatannya. Yang penting itu usaha dan cinta. Syukur orang dia mencoba guys. Makanan Indonesia itu unik, bukan cuma soal rasa tapi juga filosofi di baliknya. Ada yang disajikan beramai-ramai, ada yang dibungkus dalam daun pisang, ada yang juga harus pakai tangan biar afdol katanya. Dan bule pun ikut-ikutan. Awalnya ragu, lama-lama malah rebutan sambal. Tapi guys, makanan cuma satu bagian dari keajaiban Indonesia. Budaya Indonesia juga nggak kalah memukau. Setiap daerah punya kekayaan tradisi yang luar biasa. Dari pakaian adat, tarian, alat musik, sampai upacara-upacara yang penuh makna. Banyak warga asing yang awalnya cuma penasaran, tapi setelah datang langsung ke acara adat seperti sekaten di Yogyakarta atau ogo-ogo di Bali, mereka langsung bilang, "This is not just a culture, but this is art, this is soul." Dan yang paling gak bisa dilupakan ya tentu saja keramahan orang Indonesia. Ya, ini saya tidak nafikan, ini mah ya, juara banget ya. Di saat negara lain masih nanya-nanya, "Kenal dari mana?" atau "Kamu siapa?" Orang Indonesia udah langsung ngajak makan guys. Belum kenal 5 menit udah ditawarin teh manis dan gorengan. Ini pengalaman saya sendiri ya guys. Sewaktu saya di Medan, saya pun begitu. Bikin saya rindu sama Indonesia. Bule yang awalnya cuma mau coba-coba tinggal sebentar, akhirnya malah betah banget. Ada yang bilang di Indonesia saya merasa dihargai, bukan karena dompet saya, tapi karena saya sebagai manusia. Dalam banget kan maksudnya. Gak jarang juga warga asing yang awalnya cuma mau kerja setahun, tiba-tiba nikah sama orang lokal, buka warung kopi, dan betah sampai anaknya lahir 3 guys. Bahkan ada yang bilang, "Saya datang ke Indonesia buat cari kerja, tapi saya pulang bawa cinta dan perut yang makin besar karena makanan." Lah iya, soalnya tiap hari ada aja yang ngasih makanan di kampung. Apalagi ucapan "Udah makan belum?" itu kayak sapaan wajib nasional. Jadi wajar dong kalau mereka kecanduan, bukan cuma soal makanan yang sedap atau budaya yang memikat, tetapi juga karena atmosfer hidup di Indonesia itu beda. Itulah kenapa Indonesia bukan cuma tempat untuk dikunjungi, tapi tempat untuk dicintai. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, coba pikir, apa sih yang paling kamu banggakan dari Indonesia? Makanannya, budayanya, orang-orangnya, atau semuanya sekaligus? Kalau kamu punya cerita tentang bule yang kecanduan makanan Indonesia, atau warga asing yang terharu karena keramahan orang Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan buat para bule yang ataupun warga asing yang lagi nonton, hati-hati loh. Sekali kamu nyobain nasi goreng tengah malam di pinggir jalan sambil dengerin suara kodok dan motor lewat, itu tandanya kamu udah mulai kena racun Indonesia. Racunnya enak, nagih, dan bikin kangen.
racun itu benar, guys. Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Dari Free Media ini. Indonesia saja. Oh. Milih Indonesia daripada Boleh kasih negaranya. Satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya, lebih betah di sana, lebih suka hidup di sana. Kan emang kalau sudah malam rame, bisa main ke rumah teman kapan mau. Pasti minta masuk, bisa ngobrol. Amazing. Dan di sini kan beda, orang Jerman Sudah malam sudah nggak bisa ya, ketemu. kan kalau bahasa Jerman dibilang Bürgersteig wird hochgeklappt. Tahu itu artinya gimana ya, trotoar di ini. Jadi ada jalan yang bisa dinaikkan gini, guys. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, itulah teman-teman alasan kenapa orang-orang luar atau bule betah tinggal di Indonesia. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.